kita ini, kalau nanti ada orang membaptis atas nama Yesus, sebentar lagi nanti ada membaptis atas nama Allah, nanti ada membaptis atas nama Roh Kudus. Itu harus kita waspadai. Oh, kami percaya Roh Kudus beda. Nah, itu repot nantinya gitu loh. Jadi kalau nanti contohnya Arjuna, ada nanti membaptis atas nama Allah. Nah, ini ayatnya ini. Apa Anda ikuti juga? Jangan, kita itu berpikir ini loh, jernih loh. Nanti kita kalau nanti ada orang contohnya gini, ada membaptis atas nama Roh Kudus, ini ayatnya ini loh. Kan udah saya bilang tadi, saksi Jehovah juga mengatakan Yesus adalah ciptaan. Mereka ada ayatnya. Biar tahu kau. Makanya kita itu jangan hati-hati loh. Karena manusia itu, kalau kita udah ada kesepakatan bahwa kita sepakat ini yang diajarkan Tuhan Yesus, kita ikuti gitu loh. Kalau ada orang membaptis atas nama Yesus, ini ayatnya. Nanti ada yang membaptis atas nama Roh Kudus, ini ayatnya. Atas nama Allah, ini ayatnya. Kacau lah semua. Makanya kita hati-hati loh. Jelas begini. Loh, baptis dalam nama Yesus itu ada di Kisah Para Rasul. Anda baca nggak tuh? Lah iya, tadi nanti ada aliran nih, sebentar nih. Kami membaptis atas nama Roh Kudus. Apa Anda mau lawan? Nah, gini, waktu Petrus baptis itu dia dengar dari siapa? Lah, kan waktu Petrus baptis dalam nama Yesus itu dia dapat dari siapa tuh formula? Lah itulah, apakah Pak, dia melawan? Makanya ada konsilian nih di Sia 325 untuk memutuskan. Begini, Pak. Nah, gitu, makanya Pak. Matius 28 ayat 19 itu baptis dalam satu nama. Dalam satu rumah tangga, Pak. Kita itu mendengar ayah kita atau kita lari. Ya udah, berarti nggak usah bilang Anda itu rasulia ajarannya. Oke lah. Sekarang saya mau tanya, yang kalian tahu tentang Bapak ini siapa? Itu poinnya. Kan di situ hanya satu nama kan, baptislah mereka dalam nama, itu toonoma, itu satu nama di situ. Tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu generic name, bukan proper name. Paham nggak generic name itu? Generic name itu Bapa, itu generic name, nama umum, siapapun bisa pakai nama itu. Tetapi nama pribadi atau proper name itu hanya Yesus. Ya. Gitu. Bisa bedakan, makanya Petrus itu dia langsung membaptis dalam proper name itu, dia nggak membaptis dalam generic name lagi. Nah, itu jadi kontradiksi baptisan Petrus dengan Matius 28. Tapi begini Bang, itu kan khotbah Petrus. Khotbah Petrus pada prakteknya kita tidak tahu prakteknya apa. Itu kan ada itu kan khotbah Petrus. 4 kali Bang, makanya ada gereja yang baptisnya begini. Bang, ada gereja yang baptisnya begini. Pada hari ini aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang baptisnya gitu. Dia sebut 3 nama, 3 generic name di awal. Contoh, dia baptis hari Jumat. Biasanya kan hari Jumat kan. Tanggal berapa lah gitu kan. Tanggal 27 kemarin contoh. Pada hari ini Jumat 27 Januari 2023, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu ada yang baptis gitu. Ada yang baptisnya dia lebih lengkap lagi, dia pakai kata keterangan. Pada hari ini aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sesuai perintah Tuhan Yesus yang ada di Matius 28 ayat 19, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam itu ya, prakteknya itu ada rujukannya gitu. Ketika Petrus membaptis di Kisah Para Rasul, itu ada rujukannya itu di perintah Matius 28 ayat 19. Tetapi ketika dia mempraktekkan itu, dia langsung pakai nama itu. Contoh begini ya, Pak Arjuna suruh siapa anak buah Pak Arjuna beli mobil, ya kan, beli mobil atas nama saya atau atas nama perusahaan direktur perusahaan ABCD gitu kan. Ketika mobil itu dibeli, itu BPKB-nya itu atas nama orang itu, proper name-nya. Tadi perintahnya itu bilang beli pakai nama direktur PT ABC ya, atau PT Indofood. Nah, direktur PT Indofood itu siapa namanya? Itu langsung kan ditulis di BPKB itu, dia nggak tulis
Dia nggak tulis generic name lagi. Bapak Direktur PT bla bla bla. Dia nggak tulis itu di BPKB, tetapi dia langsung tulis proper name orang itu. Begitu. Nah, makanya nama itu satu. Kalau nama itu tiga, ya berarti Anda memang harus membaca ulang lagi di dalam teks asli. Teks asli itu kan toonoma. Satu nama. Runcam. Kalau ada tiga itu runcam itu. Artinya dia tidak memahami berapa yang ada dalam Bapa, tapi memahami Bapa ada berapa ujungnya. 1 tambah 1 tambah 1. Ya 3 lah, 1 tambah 1 tambah 1. Coba kalau 1 dikali 1 dikali 1, ya tetap 1. Makanya tetap 1. Iya. Tuhan Yesus aja kalau dia menyembuhkan orang sakit, kan dia bilang, pergilah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dia aja panggil orang yang lumpuh itu anakku. Kok kenapa kita kita alergi panggil Yesus itu Bapak? Kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu gitu. Masa kalau Anda bilang itu jadi oknum yang terpisah-pisah, ya sudah. Jangan malu untuk ngakui itu triteos gitu. Orang Yahudi itu kan gini, makanya Yesus terus dilempari batu karena Yesus itu menyetarakan dengan Allah kan gitu. Iya. Memang Allah sendiri dia mengambil rupa manusia dan merendahkan diri, mengosongkan dirinya. Betul itu. Tidak mungkin ketika Yesus itu masih hidup di dunia langsung dia mengaku gini, aku adalah Allah itu sendiri. Lah ya langsung rujam Yesus di situ. Langsung dirujak. Dia gugur untuk penebusan dosa manusia, karena manusia ini hanya bisa ditebus dengan tubuh yang tidak ada celah, tidak ada cacat, tidak ada dosa. Itu hanya satu orang, Yesus Kristus. Coba dibaca surat Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Coba dibaca. Itu penjelasan siapa? Bang Jack, baca Bang Jack. Efesus penjelasannya Rasul Paulus. Ya, coba dibaca dulu. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Itu penjelasan Paulus gimana? Masuk akal nggak tuh? Coba. Itu kan jelas kan? Efesus berapa Bang? Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bentar ya. Efesus. Oke. Efesus. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 4. Iya. Iya Bang. Efesus pasal 1 ayat 1. Iya, sampai 4. Oke. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dan dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Jadi penjelasannya harus sempurna seperti begitu. Betul. Ya, seperti Paulus berbicara itu sempurna, tidak bisa memisahkan secara berbeda, yang akhirnya ada yang bilang jatuh kepada ini, menuduh si ini. Ya, itu karena kurang baca Alkitab. Nggak boleh. Bentar, ini ada Bang Amir di sini, dia minta naik. Gimana teman-teman? Udah saya aja yang turun. Bang Hos, aku turun dulu deh, nggak apa-apa ya teman-teman. Biar aku Saya aja yang turun, saya aja dulu turun. Enggak, kebetulan saya lagi ada ini urusan nih, nggak apa-apa, naik situ aja. Bang Hos, turun dulu ya.
Shalom Oke Bang, semuanya saya teman-teman. ikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan ada kebencian dalam kita. Haleluya. Yang namanya diskusi itu Oke, adalah hal yang semangat, biasa. semangat, Oke. semangat. Ah, Semangat, tetap semangat. ya Pak Arjuna ya, jangan ada ini kebencian ya. Oke, terima kasih. Ya, tetap semangat, Bang. Yo yo. Makanya saya tidak setuju ketika Aderian itu juga membidat-bidat. Lu apa? Lu siapa gitu? Lu ada pengurapan tidak? Gitu. Aderion tuh sok Lu pinternya Lu itu loh, Bang. Petrus. Makanya saya ini marah itu Bang. Iya, lu Petrus. Janganlah gitu. Lu Bapak gereja. Salah semua. Loh, kok Bang Amir udah masuk? Kalau keliru itu hal yang biasa. Pakai bahasa, gunakan bahasa yang baik gitu. Keliru dalam penjelasan itu tidak masalah. Tetapi langsung menjustis orang, langsung menghakimi orang itu salah gitu. Saya tidak setuju kalau langsung menghakimi orang gitu. Jadi pemahaman dia itu kan gini ya. Sebenarnya sih konyol ya. Yesus dan Allah itu, Yesus dan Bapa itu, siapa yang mengatakan Yesus itu sama-sama Bapa itu bidat. Waduh. Kayak mana? Dia menilainya ketika Yesus itu masih hidup di dunia. Makanya Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Nah, kenapa diambil kata satu? Satu itu lebih kompleks. Kalau jelas, kalau satu itu pasti sama. Tapi sama belum tentu satu. Makanya saya bilang tadi, kita harus menjelaskan ketika dalam kedagingan. Dan kita harus menjelaskan ketika dia tidak ada lagi daging manusia di situ. Harus bisa jelaskan di situ. Letak perbedaannya di situ. Ini Pak Amir nih udah masuk tapi kok nggak kelihatan ya? Ya. Turunin dulu coba. Karena ketika dia telah bangkit memiliki tubuh kemuliaan lagi, tidak bisa dibunuh lagi gitu. Bahkan dinding pun bisa menembus gitu. Makanya Yesus berkata, di mana satu dua orang berkumpul aku ada gitu. Tuh, Pak Amir. Dia yang di dalam Roh Kudus itu, makanya dia mengatakan aku akan mengutus Roh Kudus untuk memimpin engkau. Nah itu kan perkataan Yesus. Artinya dia sendiri yang di dalam Roh Kudus itu yang memimpin. Maka dia berkata, di mana satu dua orang berkumpul aku ada. Kan gitu. Dia di dalam Roh Kudus. Apakah lain? Kan tidak. Itu jelas di situ. Waalaikumsalam Pak Amir. Apa yang mau ditanyakan Pak Amir? Monitor Pak Amir, waalaikumsalam. Nggak ada suara loh Pak Amir. Monitor Pak Amir. Wah kayaknya ini gangguan nih Pak Amir nih kayaknya. Pak Amir, monitor. Nggak ada suaranya Pak Amir. Iya, mana Pak Amir nih? Hmm. Mbak turun dulu Pak Amir, nanti naik lagi coba. Kok nggak ada suaranya Pak Amir? Saya turunkan dulu ya. Nah, naik lagi Pak Amir. Tuh. Nah, coba naik lagi Pak Amir. Tuh, nggak ada Pak Amir. Kelihatan nggak gambar Pak Amir di situ, Bang? Bang Tersuka. Saya juga nggak ada. Mana Pak Amir ini?
Sebentar. Musiknya kurang bagus. Nah, ada. Kok gitu, Soalnya, Pak? ya kurang bagus sinyalnya. Waalaikumsalam, Pak Amir. Kemarin. Hei, assalamualaikum, salam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Kabarnya tetap semangat, tetap berjalan di dalam jalan Kristus, ya kan? Kristus Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dari kini sampai selama-lamanya, dan tidak akan ada keselamatan di luar Kristus. Suaranya double. Amin. Itu, Pak. Suaranya double. Siapa tuh Trik? Oh, Turun dulu, kalau suaranya double turun dulu baru naik lagi. Ini lagi. Coba baca Efesus pasal Keluar betul, Pak. Efesus Keluar dari pasal- TikTok. Bentar ya. Keluar dari TikTok, baru nanti masuk lagi. Oke, baca lagi Efesus pasal 3 ayat 14. udah saya keluar dulu dah. Siapa yang keluar nih? Bang Tot suka jangan keluar dulu. Bang Totsuka, tolong dibaca ya. Efesus Ya. pasal 3 ayat 14 Tunggu ya. sampai 18. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Nah, menerima namanya nih. Kenapa di sini nggak pakai huruf besar ya? Lanjut, Oke, Bang, lanjut. Aku berdoa supaya ia yaitu Bapa ya, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Wow, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Loh, ini Pak Iya. Amir kok nggak kelihatan Jadi lagi? Wah, itu ini jangan-jangan jelas. Pak Amir ini ada ilmu goib ini mungkin. Itu sudah jelas ya. Tidak terpisahkan ya, cara penjelasannya tidak memisahkan. Jadi kita tahu, kita langsung baca, oh maksudnya seperti ini. Dan satu, ehadnya itu dapat. Ya. Kalau yang seperti yang mereka jelaskan tadi, ehadnya nggak dapat kita. Ya, penjelasannya nggak dapat. Makanya timbul perdebatan gara-gara begitu. Sebentar. Ini nih Pak Amir ini udah naik loh, tapi kok nggak ada di sini ya? Mana Pak Amir ini? Turunkan Jaringan lagi, mungkin, Bang. Pak. Ini Abang yang turunkan. ada kuasa gelap ini kayaknya Pak Amir ini. Coba Pak, Abang 1 yang Petrus turunkan. 1 ayat 17. Bang, manusia baru turunkan. Ya, Bang. Udah. Bang, ini saya baca Ya, ya, Bang. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 17. Nah, ini Ya, dia baca ya. aja. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Siapa yang nanti akan menghakimi? Nah, itu. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Itu kan Jadi gampang jelas, aja kan? jadi jelas. Ya, udah jelas itu, Bang. Maksudnya ini ayat semua ini merujuk kepada Yesus Kristus kan? Iya, Injil itu kan berbicara tentang